Kereta yang berjalan sendiri. Kisah dan maksud sebenarnya. Apa artinya? Kereta berjalan sendiri, kereta hantu. Penampakan kereta yang bergerak di rel tanpa masinis, tanpa penumpang, kadang keluar jadwal, atau bahkan jalurnya sudah tak terpakai. Bisa berupa penampakan roh masa lalu atau pengulangan peristiwa tragis atau kecelakaan fatal yang terus terulang selamanya. Contoh terkenal, kereta hantu Manggarai. Asal, stasiun Manggarai dan jalur Jakarta Bogor. Awal mula. Cerita sudah lama beredar, jalur rel tua, sejarah panjang stasiun, malam hari saat semua kereta selesai beroperasi, tapi sesuatu tetap melintas. Penampakan pertama. Saksi. Penjaga perlintasan di Bukit Duri. Pukul 04.00 pagi terdengar tanda peringatan lewat kereta, padahal belum jam operasional. Terlihat, 4 gerbong melintas sendiri, gelap, kosong, tak ada siapapun. Kisah lain, pemuda naik kereta di waktu ganjil. Tampak biasa, tapi isinya aneh, wajah pucat, baju seragam mati. Saat turun, kereta tiba-tiba lenyap begitu saja. Suasana seram. Lampu redup atau kuning tua, bukan terang seperti kereta aktif. Suara mesin berat atau gema ganjil. Pintu kadang terbuka sendiri, suara panggilan samar. Tak ada jejak resmi di jadwal atau laporan petugas. Jenis dan maksud dalam mistis. Kereta pengulangan tragedi. Dulu terjadi kecelakaan hebat, jatuh rel, terbakar, banyak nyawa hilang. Kereta itu berjalan terus di jalur yang sama, mengulang perjalanan terakhirnya tanpa damai. Dunia silam yang terbuka. Malam sunyi atau jam kritis, batas alam tipis. Kereta ini milik dimensi lain, bukan untuk manusia naik. Siapa menaiki atau menghalangi, bisa tersesat atau tak kembali ke dunia nyata. Kenyataan teknis vs kisah seram. Secara logika, kadang rem gagal, lereng miring, kecerobohan parkir, membuat kereta bergerak sendiri bukan hantu. Tapi dalam cerita horor, bukan benda mati, melainkan dikemudikan roh atau kuasa tak terlihat. Kisah lengkap. Jalur rel tua yang tak pernah tidur. Di sebuah jalur kereta tua yang sudah berkarat, banyak orang tua berpesan, jangan dekat rel saat tengah malam atau kabut turun. Awalnya pemuda bernama Bayu tak percaya. Suatu malam terpisah dari rombongan, kabut tebal turun, langit hitam. Jam dinding sudah lewat waktu terakhir kereta resmi. Tiba-tiba gemuruh tanah dari kejauhan. Makin lama makin jelas, bunyi roda besi bergesekan tajam. Desis panjang, lampu depan bukan terang, melainkan pucat dan dingin. Saat melintas dekat, kelihatan jelas rangkaian tua, penuh debu, kusam. Ruang masinis kosong melompong. Semua jendela tertutup gelap, tapi terasa penuh sesuatu yang menatap. Pintu bergeser pelan tanpa tangan. Angin dingin menusuk, bau tua, besi berkarat, dan hawa makam yang tak salah kenali. Bayu terpaku, kereta itu berjalan lurus. Mantap, berkelok pas di rel, persis tahu jalannya padahal tak ada yang mengemudikan sedikit pun. Lalu terdengar suara. Samar di antara deru roda. Rintihan panggilan nama yang asing, gemuruh ribuan orang yang bicara serentak namun tak sampai arti. Di kejauhan, kereta itu tak berhenti di stasiun, terus melaju makin tipis. Lalu lenyap di tengah kabut tanpa sisa asap, tanpa suara hilang yang wajar. Tanpa jejak ban atau besi basah di tanah basah. Keesokan harinya warga bercerita, puluhan tahun lalu di jalur itu terjadi kecelakaan maut besar. Kereta penumpang tergelincir jatuh ke jurang malam yang mendung, tak ada yang selamat. Sejak hari itu, perjalanan terakhirnya diulang terus, berjalan sendiri, abadi di rel yang sama. Kesimpulan, apa sebenarnya itu? Maksudnya, peringatan batas hidup mati. Kereta ini nyata terlihat seperti benda biasa, tapi penumpang dan pengemudinya milik dunia yang sudah lewat. Ia bergerak sendiri karena didorong kenangan tragis, energi luka yang tak sembuh, atau hukum alam yang berbeda dari rel kita. Pesan seramnya. Tak perlu ada sopir atau mesin nyata untuk sesuatu yang terbiasa berjalan. Benda mati pun bisa menjadi sarana perjalanan yang tak berujung. Jangan pernah ikut, jangan menghalangi, dan selalu hormati rel serta jalur lama di jam-jam yang bukan milik kita.